Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Sang Maha Ghafur agar menjadi pribadi yang bersyukur, terhindar dari sifat kufur. Sang Maha Mulia, tempat kita meminta, terutama meminta agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, sentosa selama-lamanya. Sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas baginda besar Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa panji yang tak pernah ingkar janji, sang pejuang yang bukan seorang pecundang, sang pembawa misi yang tak pernah korupsi. Negara Indonesia lahir tidak terlepas dari peran penting para pahlawan pendirinya. Salah satunya ialah Muhammad Hatta. Siapa yang tidak tahu Muhammad Hatta, sang pendiri Indonesia? Ia adalah Bapak Proklamator Indonesia dan juga Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta nama panggilannya, Muhammad Attar nama lahirnya, Dr. Anas Muhammad Hatta nama lengkapnya. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah pejuang negarawan dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Ia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan kooperasi. Ia juga aktif membimbing gerakan kooperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Pada tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut hari kooperasinya di Indonesia. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai kooperasi antara lain diluangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun. Ia memperoleh gelar kehormatan akademis Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada tanggal 27 November 1956. Setelah meletakkan jabatan sebagai wakil presiden, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Pajajaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Hatta menikah dengan Rahmi Rahim pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamandung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai 3 putri. Yang pertama, Mutia Farida, yang kedua, Gemala Rabi'ah, dan yang ketiga, Halida Nuria. Putri sulungnya, Mutia Hatta, adalah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Indonesia. Hatta sempat menyaksikan kelahiran 2 cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Muhammad Attar Barit Jambe. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Andes Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada usia 77 tahun, dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. Bung Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari asal negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai wakil presiden pertama negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah 5 nilai semangat juang Bung Hatta yang perlu kita tiru. Yang pertama, jiwa solidaritas dan kesetiakawan.
Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi dengan rasa kesetia kawan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Artinya, Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak pernah gentar. Bahkan, Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada tanggal 18 November 1945. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa antar umat. Sikap ini tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain, meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Bung Hatta semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak pernah maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Yang kelima, jiwa kesatria. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Dengan rasa peduli Muhammad Hatta kepada rakyat dari ekonomi Indonesia, Hatta mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pada tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato radio dalam memperingati Hari Koperasi Indonesia. Atas kontribusi Hatta terhadap perekonomian Indonesia, Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 pada Kongres kedua di Bandung. Dalam bukunya, Muhammad Hatta mengategorikan sosial kapitalitas ke dalam 7 nilai semangat koperasi. Yang pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan. Yang kedua, keadilan dalam usaha bersama. Yang ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Yang keempat, tanggung jawab dalam individualis dan solidaritas. Dalam membangun koperasi Indonesia, Hatta membuat 7 prinsip internasional secara internal dan eksternal. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomis anggota dan otonomi kebebasan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, pelatihan dan informasi, serta kerjasama antar operasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Bung Hatta. Walaupun Bung Hatta sudah tiada, beliau tetap hidup melalui pemikiran, prinsip, dan kualitas pribadi beliau yang positif. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bersama dengan 100 tahun kelahiran tokoh proklamator kita ini, sudah selayaknya lah kita teladani sisi positif kualitas kepemimpinan beliau dan senantiasa berkarya untuk kepentingan bangsa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya utusan SMA Baitur Rahmah Padang. Yang terhormat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat yang telah berhasil membuat kami kembali begitu semangat mengenal jasa tokoh-tokoh bangsa. Yang terhormat para dewan juri tokoh-tokoh bangsa.
dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Ghafur agar menjadikan kita pribadi yang bersyukur, agar terhindar kita menjadi pribadi yang kufur. Sang Maha Mulia tempat kita meminta agar Indonesia diberikan suatu negara aman, damai, sentosa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, langkah yang keduanya tak lupa dan tak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Baik, adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini yakni Sang Proklamator yang berdarah Rana Minang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terjejer di antaranya. Indonesia mempunyai sejuta keunikan dan perbedaan ras, suku maupun budaya maupun antar agama. Tetapi masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu Indonesia tidak lupa dari tokoh-tokoh pendirinya. Salah satu siapa yang tak kenal dengan Bung Hatta. Nama lengkapnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan King Jamil dan Siti Soleha. Ayahnya adalah sosok keturunan ulama Batu Hampar Sumatera Barat dan ibunya adalah sosok seorang pedagang biasa. Dengan memiliki latar belakang keluarga yang demikian menjadikan pribadinya yang lulus bukan ambisius apalagi rakus jabatan. Tetapi beliau menjadi seorang yang sederhana dan menjadi seorang ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang pernah beliau tempuh, sekolah melalui Fort Depok Bukit Tinggi, lanjut ke ES Padang, lalu beliau melanjutkan ke MUS Padang. Di sana beliau mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan jurusan ekonomi ke negeri kincir angin Belanda. Di sana beliau kiprah politiknya dimulainya saat beliau bergabung dalam satu organisasi yakni Young Sumatera Ambon sebagai bendaharanya. Di sanalah beliau banyak bergaul dengan tokoh-tokoh besar politik tanah air dan menghadiri berbagai macam seminar politik tanah air. Di sanalah termotivasi dirinya untuk terus bergabung dalam organisasi-organisasi berpolitik di tanah air Republik Indonesia hanya untuk meraih Indonesia merdeka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selama pendidikannya di Belanda tidak ada istilah mati kutu. Beliau bergabung dalam suatu organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, kemudian berubah menjadi organisasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1926. Beliau menjadi Ketua Himpunan Indonesia, menghadiri suatu delegasi Kongres Konferensi Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Prancis. Pada momentum tersebut, beliau dengan bangga memperkenalkan nama Republik Indonesia pertama kalinya. Pada melihat momentum tersebut, membuat pemerintah kolonial Belanda murka, bahkan beliau dihukumnya. Pada tahun 1932, beliau berhasil kembali ke tanah pertiwi Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di Indonesia beliau bergabung dalam organisasi Pelajar Pendidikan Indonesia. Pada momentum tersebut membuat beliau dihukum kembali oleh kolonial Belanda. Beliau dihukum suatu peristiwa diasingkan ke wilayah terpencil di Indonesia. Selama pengasingannya tidak ada istilah mati kutu atau mati gaya, tetapi beliau menjadi seorang produktif dan mengajarkan ilmu yang ditahui kepada masyarakat sekitarnya. Saat Jepang masuk di Indonesia menggantikan posisi Belanda, maka beliau merubah strategis menjadi seorang kooperatif. Saat Jepang bubar dari tanah pertiwi Republik Indonesia, Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan, Indonesia mengalami kekosongan pemimpinan, maka di sanalah
golongan muda mendesak golongan tua agar Indonesia diproklamasikan. Terjadilah peristiwa yang tak diduga, terjadilah peristiwa yang tak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, yakni Rengas Dengklok, penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Singkat cerita, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibaik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudaraku sebangsa di tanah air, tantangan demi tantangan yang beliau hadapi, walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi tetap aja Indonesia selalu dalam tantangan. Beliau bergabung suatu organisasi, yakni bagai tantangan yang beliau hadapi, yakni bergabung dalam diplomasi, dan secara prinsip beliau relakan untuk Indonesia. Salah satu beliau bergabung dalam organisasi, yakni Meja Bundar. Di sanalah beliau menjadi ketua delegasi Penyabundar, dan Indonesia berhasil meraih kemerdekaan secara mutlak. Dan pada tahun 1990 beliau dibaitkan, dirapatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tapi pada tahun 1980 Indonesia berduka cita, Indonesia menangis karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bung Hatta adalah sosok pelawan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa harus patut mencontoh sebagai pejuang Hatta. Beliau adalah seorang bapak kooperatif dan juga bapak pahlawan Republik Indonesia. Demikianlah penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.